Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia lebih dari 1 tahun sedikit banyak mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Namun, pemerintah mengklaim bahwa program perlindungan sosial yang diluncurkan ketika pandemi berhasil menahan laju penambahan orang miskin. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim bahwa program perlindungan sosial mampu menahan laju kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level 7,07%, meskipun angka ini tetap meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,23%. Katanya Bu Sri, tingkat pengangguran terbuka dapat ditahan pada level mencapai 7,07%. Kata Sri Mulyani dalam sidang paripurna DPR RI Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan. Sri Mulyani mengklaim angka ini bisa dijaga. Peningkatan kemiskinan yang terjadi selama 2020 tidak lebih dari 10,19%. Katanya lagi, tingkat kemiskinan dapat kita jaga tidak lebih dari 10,19%. Namun, pada tahun 2020, meskipun meningkat dari capaian di tahun 2019 yang dapat kita tekan sampai dengan 9,22%, kata dia. Di sisi lain, dampak pandemi juga mengakibatkan Gini rasio sedikit meningkat menjadi 0,385 dibandingkan 2019 besar 0,380. Meski demikian, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM pada tahun 2020 dapat ditingkatkan mencapai angka 71,94 dibanding tahun 2019 sebesar 71,92. Namun demikian, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja melansir data terbaru soal kemiskinan di Indonesia. Jumlah orang miskin terus bertambah dan Jawa Timur menjadi daerah terbanyak orang miskinnya. Berikut penjelasan dari BPS. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah orang miskin mencapai 27,54 juta. Masyarakat tersebut hidup di bawah garis kemiskinan hingga kuartal 1 tahun 2021. Adapun tolak ukur dari penduduk miskin ini mengacu pada masyarakat yang hidup di bawah angka garis kemiskinan per Maret 2021 dengan batas pendapatan Rp472.525 per kapita per bulan. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan secara persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 10,14%. Angka itu memang turun 0,05% dibandingkan September 2020 yang sebesar 10,19%. Secara jumlah, penduduk miskin Maret 2021 ini tercatat 27,54 juta orang atau turun 0,01 juta orang dibandingkan September 2020. Tapi masih naik 1,12 juta orang dibandingkan Maret 2021. Lebih banyak di desa daripada di kota, di mana populasi penduduk miskin di kota sebesar 7,89% dan di desa sebanyak 13,10%. Namun secara grafik jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2021 justru menurun 0,10%
dibandingkan September 2020 yang sebesar 13,20%. Di sisi lain, penduduk miskin kota justru bertambah 0,01% dari jumlah sebelumnya, yaitu 7,88%. Katanya, terlihat bahwa penurunan di tingkat desa lebih bagus bahwa program desa dan dana desa ditunjukkan dampak baik pada kemiskinan di desa, kata Margo Yuwono. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020 sampai Maret 2021, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 138,1 ribu orang, sedangkan di pedesaan turun sebesar 145,0 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,88% menjadi 7,89%, sementara di pedesaan turun dari 13,20% menjadi 13,10%. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2021 sebesar Rp2.121.637 per bulan, turun sebesar 4,29% dibanding kondisi September 2020 yang sebesar Rp2.216.714 per bulan. Berikut daftar provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di atas 1 juta orang. Yang pertama, Jawa Timur, 4,572 juta orang atau 11,40%. Peringkat kedua oleh Jawa Barat, 4.195 juta orang atau 8,40%. Provinsi ketiga Jawa Tengah, 4,199 juta orang atau 11,79%. Disusul Sumatera Utara, 1,343 juta orang atau 9,01%. Kemudian NTT, 1,169 juta orang atau 20,99%. Provinsi berikutnya Sumatera Selatan, 1,113 juta orang atau 12,84%. Kemudian Lampung, 1,083 juta orang atau 12,62%. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan adanya peningkatan pada garis kemiskinan per Maret 2021 menjadi Rp472.525 per kapita per bulan. Angka itu naik 2,96% dari batas kemiskinan per September 2020 yang sebesar Rp458.947 per kapita per bulan. Lagi-lagi Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan garis kemiskinan itu dihitung berdasarkan total pengeluaran bulanan dari seorang penduduk. Jadi, kalau ada penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah itu atau di bawah Rp472.525, maka dikategorikan miskin. Sebaliknya, kalau pengeluaran per kapitanya di atas garis kemiskinan, maka dikategorikan tidak miskin. Terangnya dalam sesi telekonferensi Kamis, tanggal 15 Juli 2021. Margo Yuwono mengatakan pengeluaran untuk makanan jadi penyumbang terbesar untuk garis kemiskinan, dengan kontribusi mencapai 73,96%. Beras jadi kontributor terbesar dengan persentase 20,03% di perkotaan dan 24,06% di pedesaan. Kalau dilihat dari berbagai komoditas dianggap, misalkan untuk posisi Maret 2021, untuk makanan terbesar adalah beras. Kontribusinya terhadap garis kemiskinan 20,03% di perkotaan dan di pedesaan 24,06%, papar dia. Sementara pengeluaran untuk komoditas bukan makanan hanya menyumbang kontribusi
16,04% pada garis kemiskinan. Adapun porsi terbesarnya diperuntukkan untuk belanja perumahan. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan terbesarnya untuk Maret 2021 kontribusi dari perumahan. Di perkotaan 8,92% dan di pedesaan 7,94%. Begitu terang Margo Yuwono. DKI Jakarta dan Bali merupakan dua provinsi yang kegiatan ekonominya diklaim sangat terdampak pandemi COVID-19. Tapi kedua provinsi tersebut masih tercatat memiliki rasio penduduk miskin terkecil di seantero Nusantara. Meski secara persentase dan peningkatannya, Bali merupakan wilayah dengan persentase jumlah penduduk miskin terkecil per Maret 2021, yaitu sebesar 4,53%. Jumlah tersebut naik 0,07% dari periode September 2020 yang sebesar 4,45%. Jika dihitung berdasarkan total populasi, jumlah penduduk miskin Bali ada sebanyak 201,97.000 orang pada Maret 2021, naik sebelumnya 196,92.000 orang pada September 2020. Sementara DKI Jakarta jadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terkecil kedua, yakni sebesar 4,72% pada Maret 2021, meningkat 0,03% dari 4,69% per September 2020. Berdasarkan total populasi, jumlah penduduk miskin di Jakarta melonjak dari sebelumnya 496,84.000 orang menjadi pada September 2020 menjadi 501,92.000 orang per Maret 2021. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani berharap pemerintah tidak memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga 6 minggu ke depan, sebab PPKM berlaku saat ini saja sudah cukup kesulitan dalam likuiditasnya. Dunia usaha berharap agar PPKM tidak diperpanjang. Para pelaku usaha mulai kesulitan likuiditas, terutama UKM, kata Ajib saat dihubungi merdeka.com Selasa 13 Juli 2021. Dia khawatir jika pemerintah benar memperpanjang PPKM darurat, maka biaya ekonomi di masyarakat akan semakin besar. Dampaknya, otomatis kemiskinan akan bertambah dan kesenjangan ekonomi akan melebar. Sebelumnya, pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa dikenal dengan PPKM. PPKM darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya resiko pandemi COVID-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau biasa disebut Delta, katanya. PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus mobilitas masyarakat. Diharapkan menurun signifikan. Tulis bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI Senin tanggal 12 Juli. Nah, itu tadi sekilas tentang perekonomian yang semakin menurun. Oke, itu tadi infonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.